Filipi pasal 2. Nasihat supaya bersatu, dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat 1, karena itu, jika ada nasihat di dalam Kristus, jika ada penghiburan kasih, jika ada persekutuan roh, jika ada kasih sayang dan belas kasihan. Kamu genapkan kesukaan saya, supaya kamu memikirkan hal yang sama, memiliki kasih yang sama, menjadi satu hati dan satu pikiran. Jangan satu pun dilakukan dengan persaingan atau karena kepujian yang sia-sia, melainkan dengan rendah hati, biarlah masing-masing menganggap orang lain lebih baik daripada dirinya sendiri. Janganlah setiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Biarlah pikiran ini ada di dalam kamu juga, yang juga ada di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun di dalam rupa Allah, menganggap kesetaraan dengan Allah itu bukanlah sesuatu yang tidak boleh dirampas. Melainkan menghampakan dirinya, dan mengambil rupa seorang hamba, dan dijadikan sama dengan manusia. Dan didapati dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati tersalib. Sebab itulah juga Allah sangat meninggikan dia, dan memberinya suatu nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus setiap lutut akan bertelut, segala yang di surga, yang di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayat 12, oleh karena itu, kekasihku, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan hanya pada waktu saya hadir saja, melainkan terlebih lagi sekarang pada waktu saya tidak hadir, kerjakanlah keselamatanmu sendiri dengan takut dan gemetar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik berkehendak maupun melakukan kesukaannya. Kerjakanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak bersalah, dan tulus, menjadi anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah generasi yang bengkok dan terbalik. Hendaklah kamu bersinar di antara mereka sebagai terang di dalam dunia ini, sambil memegang firman kehidupan, supaya saya boleh bersuka cita pada hari Kristus, sebab saya tidak berlari dengan sia-sia dan tidak berusaha dengan sia-sia. Tetapi meskipun darah saya dicurahkan di atas kurban sembelihan dan pelayanan imanmu, saya senang dan bersuka cita dengan kamu sekalian. Karena sebab yang sama, hendaklah kamu juga senang, dan bersuka citalah dengan saya. Tentang Timotius. Ayat 19, tetapi saya berharap pada Tuhan Yesus untuk segera mengutus Timotius kepadamu, supaya saya juga terhibur apabila saya mengetahui keadaanmu. Karena tidak ada seorang pun yang sepikir dengan saya, yang sungguh-sungguh mau mempedulikan keadaanmu. Karena semua mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Yesus Kristus. Tetapi kamu mengetahui tentang Dia yang sudah teruji, bahwa seperti seorang anak dengan bapanya, demikianlah ia sudah melayani bersama saya di dalam memberitakan Injil. Oleh karena itu saya berharap untuk mengutus dia dengan segera, sesudah saya mengetahui bagaimana jadinya keadaan saya. Tetapi saya berharap di dalam Tuhan, bahwa saya sendiri juga akan datang dengan segera. Tentang Epafroditus. Ayat 25, namun saya menganggap perlu untuk mengutus kepadamu Epafroditus, saudara, teman sekerja dan teman seperjuangan saya, yaitu utusanmu dan orang yang melayani kebutuhan saya. Karena ia rindu akan kamu sekalian, dan penuh dengan kesusahan, sebab kamu telah mendengar bahwa ia sakit. Karena sesungguhnya ia sakit hampir mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya kepadanya saja, melainkan kepada saya juga, supaya duka cita saya jangan bertambah-tambah. Oleh sebab itu, saya ingin sekali mengutus dia, supaya apabila kamu melihat dia lagi, kamu boleh bersuka cita, maka berkurang duka cita saya. Sebab itu terimalah dia di dalam Tuhan dengan penuh kesukaan, dan hormatilah orang-orang yang demikian.
Karena oleh pekerjaan Kristus ia hampir mati, tidak menghiraukan nyawanya, untuk memenuhi apa yang kurang di dalam pelayananmu kepada saya.